Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Tuhan bersamamu. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita bersama pada hari ini merayakan novena Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam dengan tema tumbuh untuk menjadi berkat, dan hari ini kita memasuki novena yang ke-8. Yesus Kristus menawarkan keselamatan dari salib. Mari kita bersama-sama mensyukuri anugerah kehidupan dan apapun yang sudah diberikan Tuhan sebagai wujud belas kasih-Nya kepada kita. Hari ini kita berdoa bersama dengan keluarga Melia Yogya yang memohon keberhasilan operasi dan pemulihan pasca operasi adik Tan Kok Hua di Jakarta. Mari kita memohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kita, agar kita layak dan pantas merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Kita hening sejenak. Bersama-sama kita nyatakan tobat kita di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Peran Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putra-Mu telah menyerahkan dirinya sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami. Maka berkat bantuan-Mu, kami pun dapat bertindak penuh kasih kepada semua orang, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan pewartaan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika itu, kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus.
Demikianlah sabda Tuhan. Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Akan ada sukacita di surga, karena seorang yang berdosa bertobat. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
mohon maaf, HP saya itu disai malah berbunyi. Kalau Anda mau yang lebih spesifik, bilang saja. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, suster. Pada hari ini kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang saya kira panjenengan semua sudah tidak asing, tentang domba yang hilang. Dalam Injil Lukas itu ada 3 yang hilang. Kalau kita mengingat-ingat, ada 3 yang hilang, yaitu domba yang hilang, lalu apa lagi? Dirham yang hilang dan anak yang hilang. Ketiganya itu merupakan perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan wajah belas kasih Tuhan kepada manusia. Domba yang hilang itu hilang, tersesat, tapi mau kembali tidak bisa. Maka Tuhan mencari. Dirham yang hilang itu, dirham itu kan benda, tidak punya perasaan. Dia hilang tapi tidak merasa hilang, tapi Tuhan juga tetap mencari. Dan anak yang hilang adalah mereka yang hilang punya niat untuk pulang, maka bapaknya, dikatakan dalam perumpamaan itu, bapaknya berlari menyambut pertobatan anaknya. Tuhan sangat aktif untuk para pendosa, ya. Jangan dibilang hidup kita ini kalau kita sengsara, kalau kita kena bencana, kalau kita kena sial, lalu kita mengatakan ini kita dihukum Tuhan. Jangan begitu, karena Tuhan itu sangat dekat dengan pendosa. Sebenarnya para pendosa itu sangat dikasihi, tidak ada habisnya dikasihi oleh Tuhan. Hanya karena biasanya hatinya sudah membatu, maka kasihnya tidak akan bisa dirasakan. Tapi kasih untuk orang berdosa itu sangat besar. Kita tidak boleh sebagai umat beriman, kita tidak boleh melihat hidup kita itu isinya asap dan pahala, tidak boleh. Kalau orang beriman seperti kita tidak mengatakan kalau saya mendapat sesuatu itu pahala karena saya berbuat baik, dan asap karena berbuat jahat lalu kena asap. Itu kalau dalam iman Katolik tidak ada. Yang ada hanya belas kasih Tuhan untuk kita semua. Karena belas kasih Tuhan selalu lebih besar daripada kebaikan-kebaikan kita. Ini yang perlu kita mengerti, perlu kita sadari. Kebaikan Tuhan itu lebih besar daripada apa yang kita lakukan yang baik. Maka kita tidak pernah punya hak untuk mengatakan mana Tuhan pahalaku, begitu. Setiap kali berbuat baik, setiap kali habis pelayanan kur gitu, lalu mengatakan mana Tuhan saya sudah pelayanan, pahala saya mana. Tidak boleh. Karena kebaikan Tuhan dan kebaikan kita besar. Kebaikan siapa? Besar kebaikan Tuhan. Besar kebaikan Tuhan. Kita ini hidup karena belas kasih Tuhan. Kalau kita tidak dikasih Tuhan, tidak dikasih Tuhan, kita ini tidak hidup, tidak pantas hidup. Kalau hidup kita itu dihitung dengan pahala dan asap, ya. Kalau hidup kita itu dihitung dengan pahala dan asap, kalau baik itu nanti diganjar pahala, kalau buruk nanti diganjar diberi azab gitu ya. Kalau kita diukur dengan pahala dan azab, maka kita ini pasti lebih banyak kena apa? Azab ya. Lebih banyak baiknya apa buruknya? Lebih baik sabarnya apa lebih banyak tidak sabarnya? Tidak sabar. Berarti hidup kita nanti kena azab terus begitu ya. Kalau kita ngukurnya dari situ, tidak kan? Hidup kita tidak penuh dengan seperti itu. Umat Solo Baru ini
Rajin apa enggak kalau misa hari Minggu? Rajin. Ada enggak yang enggak rajin? Ada. Kalau hari Minggu enggak ke gereja, Seninnya mati apa enggak? Enggak toh? Saya katakan kita hidup dari belas kasih Tuhan. Kalau kita tidak diberi belas kasih, itu kejahatan kita ini sudah diganjar banyak hukuman. Kita ini bukan orang-orang yang kena banyak hukuman, tapi kena banyak belas kasih Tuhan dalam hidup kita. Maka ini yang saya kira kita perlu renungkan dalam hidup kita. Hanya kita mau tidak rendah hati mengalami bimbingan Roh Kudus itu. Kalau domba yang hilang ini tidak menyerahkan dirinya kepada Yesus Kristus Sang Gembala, kalau dia ini tersesat dan ketika dijunjung itu ya, digendong dari jurang yang menyesatkan itu, tempat yang menyesatkan, digendong tidak mau dan meronta-ronta, tidak menyerahkan diri pada belas kasih Tuhan, maka dia juga tidak akan mengalami keselamatan itu. Yang diperlukan dari diri kita adalah kesediaan kita untuk dibimbing oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Tuhan sendiri. Terbuka enggak hati kita untuk dibimbing, karena hidup kita itu penuh dengan belas kasih. Penuh dengan belas kasih, dicek saja. Setiap hari kita menerima belas kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Hanya kadang-kala kita selalu merasa kurang dengan apa yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Nah, itu manusiawi. Tapi yang penting kita mengerti, kita harus punya hati yang terbuka untuk dibimbing oleh Tuhan sendiri, dibawa kepada keselamatan kalau kita tersesat. Jadi semangat pertobatan diperlukan, kerendahan hati diperlukan. Jangan setiap kali berbuat baik kita menagih pahala Tuhan. Jangan setiap kali kita sudah berkeliling, Tuhan saya sudah keliling ke gua-gua Maria, sembahyang novena berkali-kali, sudah direwangi ke sana kemari, kok Tuhan tidak mengabulkan, kok ora kobal kabul gitu. Nggak usah ditagih, Tuhan tahu apa yang baik untuk hidup kita. Kita hidup dari belas kasih, maka berdoa yang tekun saja nggak usah dihitung. Berbuat baik yang tekun saja nggak usah dihitung. Kebaikannya berapa kali nggak usah dihitung. Sebanyak-banyaknya berbuat kasih, sebanyak-banyaknya berbuat baik. Itulah panggilan keselamatan kita. Sama dengan Yesus yang menawarkan salib itu ya. Menawarkan keselamatannya melalui salib itu artinya membuka tangannya, ya, belas kasihnya kepada kita. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang selalu merasa dikasihi oleh Tuhan. Saya kira ini yang menjadi perenungan kita. Kadang-kala kita lupa bahwa kita ini hidup dari belas kasih Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita juga harus membuka diri pada bimbingan Roh Kudus. Bimbingan Tuhan dalam hidup kita, jangan selalu merasa sudah cukup. Jangan selalu merasa hidup saya sudah begini sajalah. Begini saja sudah cukup, tidak usah macam-macam. Ya ke gereja seminggu sekali sudah cukup lah. Saya sudah berbuat baik banyak ya sudah cukup. Dulu saya menjadi pengurus lingkungan sudah bertahun-tahun, sudah cukup lah. Sekarang tidak usah warna-warna begitu. Jangan, setiap hari kita diminta, karena hidup dari belas kasih yang banyak itu, maka kita juga harus banyak mengasihi dan banyak melayani sampai kapanpun. Ini yang harus menjadi semangat kita ya. Membuka diri pada bimbingan Tuhan untuk keselamatan yang lebih besar. Karena kita tidak tahu Tuhan itu kalau membimbing itu, bimbingannya itu hal yang kadang-kala mustahil bagi hidup kita. Kadang-kala jalan hidup kita itu menjadi jalan yang mustahil kalau kita
mengikuti bimbingan Tuhan itu. Saya 5 tahun berkarya di Kalimantan, di pedalaman Kalimantan, paroki saya di pedalaman betul ya. Di pedalaman Kalimantan suatu kali saya punya katekumen, salah satu kebiasaan saya yang saya hidupi mulai dari Solo Baru tahun 2010 dulu. Saya berkarya di sini tahun 2010. Sampai hari ini saya hidupi ajaran dari Romo Budi Wihandono pada zaman itu adalah kowe kudu ngajar katekumen, itu yang diajarkan Romo Budi kepada saya dan saya hidupi sampai hari ini. Saya mengajar katekumen. Waktu di Kalimantan juga begitu, saya mengajar katekumen. Suatu kali ada salah satu katekumen saya itu yang bandar judi. Jangan tahu sendiri ya, ini bukan penjudi lagi, tapi bandarnya. Datang kepada saya dan mengatakan, Romo saya kok pengen dibaptis. Wah, suujon kan, romonya suujon, ini bisa apa enggak ini? Karena dalam janji baptis kan disebut, apakah Anda menolak tahayul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat. Aduh, ini bisa apa enggak ini ya? Pikiran manusiawi mengatakan mustahil gitu ya, mustahil. Tapi setelah mengikuti pelajaran beberapa lama, ketika mau wawancara baptisan, saya mewawancarai orang ini. Saya mengatakan, gimana, sudah ikut pelajaran, ada perkembangan apa enggak? Dia mengatakan, Romo, sejak hari pertama saya pelajaran di tempat ini, saya diajar oleh Romo, saya berhenti judi. Ini wah, kalau bukan Roh Kudus tidak bisa terjadi itu. Kadang-kala manusiawi kita mengatakan mustahil saya bisa berubah, mustahil saya bisa bertobat karena saya sudah terperosok dalam hidup yang kejahatan yang dalam. Mustahil saya bisa berkembang, mustahil Tuhan memberi jalan dalam hidup saya. Jangan mengatakan itu. Dan benar ini terjadi, saya mengalami. Bandar judinya ini bertobat dan tidak berjudi lagi. Tetapi dia mengatakan begini, tapi begini Romo, saya memang sudah berhenti judi, tapi saya masih boleh jualan tua apa enggak gitu. Tua tahu ya, tua. Bagi saya enggak masalah, karena apa? Di Kalimantan itu acara beradat itu selalu ada tuanya. Ada menikah, memulai, kalau di Jawa itu ya, ada ulang tahun, ada apa, itu memang minuman sakral mereka. Dia bilang, minumannya minuman sakral. Kalau mau minum tua itu kan selalu dituang di tanah dulu, itu fermentasi dari ketan. Kalau mau minum tua itu adatnya adalah dituang ke tanah dulu. Dia mengatakan ini dari bumi dan dikembalikan kepada bumi. Terima kasih Ibu Bumi. Sama kalau kita di Ekaristi itu, terpujilah namamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan roti ini hasil bumi dan dari usaha manusia itu. Dari Tuhan dikembalikan pada Tuhan. Kalau mereka dari bumi dikembalikan ke bumi, baru kemudian minum itu, minuman sakral tua itu. Karena kebudayaannya di sana itu seperti itu, maka saya mengatakan, ketika dia mengatakan, Romo saya masih jualan tua, bagaimana? Saya mengatakan, kamu bawa ke pasturan 2 jerigen ya. Karena itu adat budaya mereka ya. Kalau katekumennya di sini mengatakan, bagaimana Romo kalau saya masih jualan ciu bekonang gitu. Itu lain, di sini beda ya dengan di sana, karena di sana adatnya seperti itu. Tapi saya mau mengatakan bagaimana jangan pernah menutup kemungkinan bahwa Tuhan membimbing kita, bahwa Tuhan menuntun kita menjadi semakin baik karena kita hidup dari belas kasih Tuhan. Salib Tuhan itu tanda belas kasih untuk kita.
maka kita diminta untuk mengasihi lebih banyak, memberikan hidup dalam harapan yang lebih besar, dan jangan pernah menutup kemungkinan Tuhan membimbing kita kepada sesuatu yang baik. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Marilah kita berdiri, kita bersama-sama mendoakan doa-doa permohonan kita. Tuhan bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku akan hidup selama meskipun sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Ya Tuhan, kami memuliakan hidup-Mu di dunia dan meluhurkan kebaikan-Mu kepada manusia. Engkau berkeliling dengan berbuat baik. Hidupan dan syukur padamu. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati bangkit kembali. Kepada orang miskin Kau wartakan kabar gembira. Engkaulah kehidupan, hormat kepadamu. Orang sakit dan yang kerasukan setan dihantarkan ke hadapan-Mu. Seluruh kota berkerumun di ambang pintu rumah-Mu, dan Engkau menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Engkaulah Tergerak oleh belas kasihan, Engkau menghampiri usungan orang muda dari Naim dan bersabda, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Engkaulah kehidupan, pujian bagimu. Ke dalam makam Lazarus, Engkau berseru dengan suara nyaring, "Lazarus, marilah keluar." Dan orang yang telah tinggal dalam kubur selama 4 hari itu berjalan keluar. Engkaulah kehidupan, kemuliaan bagimu. Engkau menggulingkan batu penutup makammu dan bangkit dari mati sebagai pemenang. Engkaulah kehidupan, sujud bagimu. Engkau bersabda, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Kami percaya akan sabdamu, maka kami mohon. Kita haturkan doa dan ucup pribadi kita. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bersama dengan Melia Yogya yang memohon keberhasilan operasi dan pemulihan pasca operasi adik Tan Kok Hua di Jakarta. Semoga Engkau melimpahkan segala yang baik, memulihkan kesehatannya, menjadikannya berkat bagi orang-orang yang dijumpai dalam tanggung jawab pelayanan dan pekerjaan setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau akan datang lagi dan menghidupkan kembali semua orang mati. Engkaulah kehidupan, Maranatha, datanglah ya Tuhan kami. Amin. Kita persiapkan persembahan kita. Pujilah Engkau ya Allah semesta alam, dari kemurahan Engkau menerima roti yang kami persembahkan, hasil bumi usaha manusia bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Pujilah Engkau ya Allah semesta alam, dari kemurahan Engkau menerima anggur yang kami persembahkan, hasil pohon anggur usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari supaya korbanku dan korbanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, terimalah roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur kami atas Dia yang telah melaksanakan kehendak-Mu dengan taat sampai wafat. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan kasih-Nya yang tak terhingga, Dia telah yang ditinggikan, disalib, telah menyerahkan dirinya sendiri bagi kami, dan telah menumpahkan darah dan air dari lambung yang ditikam. Dari sanalah memancar sakramen-sakramen gereja. Semoga semua orang yang ditarik kepada hati yang terbuka dari penyelamat terus-menerus minum dari sumber-sumber keselamatan dalam sukacita bersama para malaikat dan semua orang kudus. Kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia akan diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Tuhanku dan Allah. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya semua arwah yang kami doakan pada bulan ini. Dan terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang amat suci, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Raja kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa,
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, dan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan bersamamu dan bersama Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Aku percaya
Untuk doa dan ujub-ujub kita berdoa 3 Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Bapa yang maha baik, Engkau telah memuaskan kami dengan kurnia suci berkat wafat putramu. Iman kami pun Kau hidupkan dan harapan kami Kau tumbuhkan. Kami mohon semoga berkat kebangkitannya kami pun dapat mencapai tujuan perjalanan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga turunlah secara berlimpah-limpah kasih dan kebaikan, berkat dan pertolongan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada